Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video terkait dengan tugas besar jaringan listrik pintar berbasis energi terbarukan. Kami dari kelompok G dari kelas EL42F. Di sini, kami beranggotakan 3 orang. Pertama, ada Bang Novan Akbar dengan NIM 11021832223. Kemudian ada saya sendiri dengan NIM 11021922256. Dan yang terakhir ada Putri Rusdi Nabila dengan NIM 110294052. Kami dari kelompok G akan mengulas terkait dengan kasus atau case, yaitu Jepang mengalami overpenetrasi pada VP sistemnya terhadap jaringan listrik mereka. Dan hal ini terjadi ketika liburan musim panas. Kemudian apa sih yang bakal kita kupas di sini? Itu ada 3 topik utama. Pertama, mengapa bisa terjadi overpenetrasi? Kedua, apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu overpenetrasi. Dan yang terakhir, pendapat dari kami terkait dengan kemungkinan terjadinya overpenetrasi di Indonesia akibat pertumbuhan penggunaan listrik yang lebih memilih untuk memasang rooftop PV karena sangat signifikan. Nah, dari ketiga topik tersebut, mari kita bahas dari topik pertama terlebih dahulu. Yang pertama, penyebab terjadinya overpenetrasi. Oke, penyebab terjadinya overpenetrasi pada musim panas di Jepang. Pertama, ini dilatar belakangi oleh komitmen dari pemerintahan Jepang, yaitu terkait dengan proyek energi bauran untuk tahun 2030, di mana energi terbarukan akan dibuat menjadi 22% sampai 24%, dan solar sudah memiliki kontribusi sekitar 7%. Seperti itu. Dan ini adalah statement dari tahun 2018 dari Menteri Ekonomi dan Industri dari Jepang. Seperti itu. Nah, ini tentunya akan menjadi latar belakang banyaknya penggunaan renewable energy di Jepang, baik itu PV, wind, atau energi terbarukan lainnya. Mari kita lanjut. Nah, dari 100% seluruh energi, bukan tidak hanya renewable energy, bahwa 64%-nya itu menggunakan renewable energy atau energi terbarukan. Dan dari energi terbarukan itu, 57% ya di Kyushu atau di Jepang ini itu menggunakan PV power. Jadi bisa dikatakan PV power di Kyushu di kota Jepang ini sangat tinggi penggunaannya seperti itu. Mari kita lihat grafik berikut atau data berikut. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, energi terbarukan itu sekitar 64% dan PV power itu 57%. Dan di sini bisa terlihat angkanya menunjukkan bahwa total dari energi terbarukan itu berada di 4.420 megawatt. Dan untuk PV power sendiri itu ada di 3.930 megawatt. Dan geothermal dan lain-lainnya itu sisanya seperti itu. Kemudian yang tertinggi di Jepang tetap dari termonuklir. Karena yang kita tahu juga bahwa salah satu sumber energi di Jepang itu dari tenaga nuklir, seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat bagaimana grafik dari fotovoltaik ini atau PV yang berwarna kuning, dia sangat banyak dibanding dengan energi terbarukan lainnya seperti geothermal dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, data ini diambil dari Januari 1, tanggal 1 tahun 2017. Dan kenapa kami mengambil data yang tahun 2017? Karena biasanya yang tahun-tahun baru-baru ini 2022 atau 2021 itu datanya masih perlu divalidasi lagi seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah energy balance dari kota Kyushu dari tahun 2016 sampai 2018. Bisa lihat di sini untuk yang berwarna oranye atau yang paling bawah itu merupakan energi nuklir, yang berwarna merah itu dari geothermal, yang berwarna
oranye mirip graf indikator dari nuklir itu dari biomasa, kemudian yang berwarna biru itu dari hydropower, yang warna kuning itu dari solar atau PV, kemudian yang warna hijau dari angin, dan yang berwarna biru agak kegelapan itu dari pembangkit hidro, dan yang terakhir merupakan energi paling banyak digunakan di Jepang dari thermal nuklir tadi seperti itu. Dan di sini datanya dari tahun 2016 sampai 2018, atau di sini sampai awal 2019, yaitu Januari 2019. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah curtailment solar Kyushu tahun 2019. Nah, ini dia grafiknya, bahwa solar itu yang berwarna kuning. Jadi di sini kita concernnya ke bagian solar ya, karena yang akan kita bahas itu terkait dengan solar. Nah, di solar ini itu bisa dilihat grafiknya sangat bisa dibilang merucut terus di setiap periode waktunya, dan di situ juga ada curtailment-nya berwarna hijau tipis sekali, tapi itu dia ada di bagian-bagian yang sebelah sini nih. Nah, dia nempel-nempel di sini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini seberapa besar tingkat dari implementasi PV di QC Jepang. Mari kita lihat. Jadi ini ada FIT. Nah, FIT atau FIT ini itu apa? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa FIT atau FIT ini adalah Feed in Tariff. Jadi penyedia listrik dan pedagang membeli listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan seperti dari PV power dengan harga dan jangka waktu kontrak yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri di Jepang. Kemudian pengguna akhir kemudian membayar biaya tambahan untuk membantu menutupi bagian terbarukan dari total catu daya. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa FIT yang dihasilkan atau yang telah diimplementasikan untuk PV power ini terus meningkat dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Bisa dilihat peningkatannya cukup drastis dari 2010 dengan 560 megawatt, kemudian tahun 2011 dengan 740 megawatt, kemudian 2012 dengan 1110 megawatt, kemudian 2013 dengan 2710 megawatt, kemudian 2014 dengan 4700 megawatt, kemudian 2015 dengan 6160 megawatt, dan 2016 dengan 6970 megawatt. Dan di sini diprediksi akan mengalami peningkatan hingga 11.000 megawatt seperti itu. Dan sebelah kanan ini adalah sebagai pembanding saja sebenarnya. Ini adalah perbandingan antara energi terbarukan yang berasal dari angin dan dari PV atau dari solar. Bisa dilihat bahwa peningkatan dari angin atau wind power ini dia tidak terlalu signifikan, tidak terlalu drastis, atau bisa dibilang flat-flat aja dibandingkan dengan peningkatan dari PV power seperti itu. Dan ini bisa dibilang juga sebagai salah satu indikator bahwa dapat terjadinya overpenetrasi di musim panas seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya PV output terhadap prediksi cuaca di Kyushu, Jepang. Oke, kita lihat. Nah, yang di sebelah kiri ini forecast-nya atau prediksi cuacanya dia sedikit berawan, namun dia ada hujan di beberapa area. Sedangkan yang sebelah kanan dia berawan dan hujan, namun di setiap areanya dia bisa dibilang stabil. Jadi sama adil gitu, sama rata. Nah, kalau yang sebelah kiri bisa dilihat prediksinya, karena di prediksinya itu dia cuman hanya berawan, nah prediksinya otomatis akan menghasilkan power yang lebih besar, namun faktanya karena terjadi hujan di beberapa area, dia mengalami penurunan dari prediksi sekitar 1.700 megawatt. Sedangkan yang sebelah kanan dengan prediksi cuaca itu berawan dan hujan, namun di setiap daerahnya itu bisa dibilang rata-rata atau sama kondisi cuacanya, dari prediksinya ternyata hasil lapangannya dia meningkat 2.200 megawatt atau mengalami penaikan seperti itu. Nah, ini dari tahun 2017 yang kami ambil dari QC Electric Power Company. Kemudian selanjutnya produksi TWH PV dan
curtailment di kota Kyushu. Nah, ini bisa dibilang sebagai patokan argumen kami untuk menyebutkan bahwa overpenetrasi di musim panas di Jepang itu sangat mungkin terjadi, dan ini adalah alasannya. Jadi iklim musim panas di Jepang itu terjadi di sekitar bulan Juni hingga September. Bisa dilihat dari bulan Juni, kemudian ke Juli, kemudian Agustus dan September, dia mengalami peningkatan. Dari Juni dia mengalami peningkatan, terus dari Juli ke Agustus dia mengalami peningkatan, dan ke September dia mengalami penurunan. Nah, penurunan ini disebabkan karena sudah berganti iklim, seperti itu. Dan di Agustus ini bisa dibilang dia sebagai puncak-puncaknya musim panas ya, seperti itu. Oleh karena itu dari mulai sedimennya atau permintaan dari daerah tersebut, permintaan pasokan listrik, kemudian dari PV production yang dihasilkannya juga meningkat seperti itu. Bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelah, bulan-bulan yang lain seperti November, Desember, Januari, Februari, dia tidak berada di peak beban ya, atau di beban puncak ya, karena di bulan-bulan ini terjadi musim dingin seperti itu. Nah, kemudian ada curtailment. Jadi curtailment ini adalah reduction dari daya yang dihasilkan oleh PV tersebut. Nah, ini curtailment untuk di bulan-bulan ini sangat tinggi untuk di bulan musim panas. Namun di sini PV curtailment untuk watt-watt yang ada di sini, untuk kelas-kelas watt yang ada di sini, dia menurun seperti itu. Kebalikan dari yang atas ini. Seperti itu. Nah, ini bisa dibilang menjadi penyebab terjadinya overpenetrasi di kota Kyushu di Jepang. Selanjutnya, oke, ini adalah ilustrasi dari over atau equal atau less load. Jadi ini adalah ilustrasi yang kami ambil dari Kyushu Electric Power Company. Bisa diakses di sini linknya. Nah, jadi antara supply power dengan beban atau demand yang diterima itu bisa dikatakan harus seimbang. Jadi di sini dianalogikan dalam sebuah sepeda. Ketika sepeda di rotasi pedalnya dengan kecepatan yang sama, dengan beban yang sama, dia akan seimbang. Namun kalau misalnya bebannya melebihi, tetapi supply-nya atau gaya pedalnya itu dia kecil, dia akan outage atau akan terjatuh gitu, atau akan terjadi kegagalan sistem. Nah, kalau misalnya gaya dari pedalnya itu terlalu cepat, namun bebannya kecil, dia juga akan menghasilkan failure atau kegagalan sistem seperti itu, karena lepas kendali seperti itu. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa dari pedaling force atau supply sebagai supply tegangan atau power dengan demand ya, itu harus dibuat seimbang seperti itu. Dan harus dibuat seimbang sedemikian rupa untuk mengefisiensikan tegangan juga gitu, keseimbangan power. Nah, itu mungkin dari alasan mengapa terjadi overpenetrasi di kota Kyushu di Jepang. Salah satunya tadi, karena di musim panas tentunya solar panel dia akan lebih banyak menyerap energi matahari, sinar matahari, radiasi matahari, dan di situ pasti orang-orang akan berlomba-lomba atau akan membuat sistem PV seperti itu, dan itu akan terjadi overpenetrasi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah usaha untuk mengatasi overpenetrasi yang sudah saya sebutkan tadi, dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu usaha untuk mengatasi overpenetrasi tersebut. Nah, sebelumnya, pengoperasian pembangkit listrik energi terbarukan ini, khususnya pembangkit listrik yang pasti bervariasi outputnya. Nah, maka level penetrasi pembangkit menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pihak yang mengoperasikan dan mengatur jaringan tenaga listrik. Nah, level penetrasi ini diartikan sebagai perbandingan antara daya puncak pembangkit energi terbarukan
dibagi dengan daya beban yang beroperasi pada suatu saat. Nah, secara umum, level penetrasi ini dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama, level rendah atau level penetrasi rendah sampai dengan 30%. Dan lalu ada yang kedua, level penetrasi menengah, yaitu dari 30% hingga 50%. Lalu dan yang terakhir ada level penetrasi tinggi, yaitu di atas 50%. Apabila di atas 50% itu akan terjadi overpenetrasi. Nah, di sini juga akan mengaruhi jaringan apabila terjadi overpenetrasi. Lalu selanjutnya, nah, misalnya pada jaringan distribusi di US, pembangkit listrik fotovoltaiknya ini dengan penetrasi sampai dengan 15%. Nah, pada saluran atau feeder tegangan menengah, biasanya tidak sampai menimbulkan dampak terhadap pengoperasian sistem distribusi, sehingga tidak diperlukan studi khusus untuk menangani dampak dengan terhubungnya pembangkit listrik fotovoltaik ke jaringan distribusi. Nah, untuk itu, usaha untuk mengatasi overpenetrasi PV ini dengan cara mengatur level penetrasi PV sesuai dengan level maksimal pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pada sistem distribusi dapat ditentukan dengan metode common practice, yaitu sebuah metode empiris dengan menaikkan level penetrasi PLTS sedikit demi sedikit sambil melihat batasan yang terlanggar hingga didapatkan nilai maksimal dari level penetrasinya. Nah, kapasitas penetrasi ini dipengaruhi oleh batasan tegangan standar jaringan distribusi, analisis rugi-rugi, lalu batasan arus, kapasitas trafo, dan daya balik ke trafo yang mengacu pada Permen ESDM nomor 3 tahun 2007 tentang karakteristik untuk kerja jaringan. Lalu selanjutnya, nah, dalam simulasi penetrasi PLTS juga dimodelkan secara terpusat di berbagai posisi jaringan dan terdistribusi pada titik beban. Kemudian pengubahan faktor daya pada inverter PLTS juga dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap level penetrasi ini. Nah, setelah itu didapatkan nilai kapasitas maksimal penetrasinya, lalu karakteristik jaringan berupa kenaikan tegangan, faktor daya trafo, rugi-rugi jaringan, dan arus maksimal yang diizinkan akibat penetrasi PLTS pada level tertentu. Selanjutnya ada probabilitas adanya overpenetrasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Bang Nova. Oke, terima kasih. Berikutnya ada probabilitas terjadinya overpenetrasi di Indonesia akibat pertumbuhan pengguna listrik yang memilih untuk memasang rooftop PV sangat signifikan. Oke, next. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bakal mempengaruhi penetrasi? Yaitu salah satu tantangan integrasi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya pada jaringan distribusi adalah kemampuan sistem dalam menyalurkan energi PLTS dengan tetap menjaga standar layanan dan operasi. Kapasitas maksimal PLTS yang diintegrasikan dinyatakan sebagai besar penetrasi, yaitu rasio kapasitas terpasang PLTS terhadap beban puncak sistem. Faktor pembatas utama penetrasi adalah pembebanan lebih pada saluran dan transformator, serta kenaikan tegangan sistem. Penempatan pada beberapa lokasi secara tersebar dapat meningkatkan batas penetrasi PLTS. Penetrasi PLTS dapat menurunkan rugi-rugi daya sistem, akan tetapi pada penetrasi yang tinggi, rugi-rugi daya cenderung menjadi lebih besar. Nah, di Indonesia sendiri,
pemerintah sudah berkeinginan atau bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pencapaian target energi baru terbarukan dalam bauran energi primer sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional yang menargetkan adanya peningkatan bauran energi terbarukan dari 5% pada 2015 menjadi 23% pada 2025. Dari target energi terbarukan 23% ini, proyeksi pembangkit listrik tenaga surya adalah sebesar 5.000 megawatt power di 2019 dan 6.400 megawatt power pada tahun 2025. Hingga saat ini pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya secara nasional tahun 2017 baru mencapai 80 megawatt power. Kendala terbesar tercapainya target bauran energi nasional ini yaitu adalah minimnya investasi. Akibat masalah kurang menariknya investasi karena beberapa persoalan keekonomian seperti persoalan dukungan finansial, serta bunga bank yang terlalu tinggi, tantangan dalam akuisisi lahan tentunya, maupun kendala teknis serta terbatasnya ketersediaan jaringan interkoneksi dan lain-lain. Potensi pemanfaatan energi surya di daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang ketersediaan sumber daya energi lainnya tidak tersedia atau karena bebannya terlalu tersebar sehingga tidak akan ekonomis bila menggunakan pembangkit listrik lainnya. Pemanfaatannya pun sangat luas, mulai dari penerangan rumah dan jalan, menjadi catu daya sistem telekomunikasi, catu daya rambu-rambu lalu lintas, serta yang lainnya. Oke, next. Nah, penambahan PV dengan penetrasi dan penempatan yang bervariasi memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap aliran daya. Di sisi lain, ketidakseimbangan beban mengakibatkan munculnya arus di netral trafo dan loss akibat arus netral yang mengalir ke tanah. Penetrasi PV yang tinggi menyebabkan banyak masalah tegangan, termasuk kenaikan tegangan karena aliran daya yang terbalik dan kondisi beban yang rendah. Fluktuasi tegangan karena perubahan kondisi cuaca dan ketidakseimbangan tegangan karena perbedaan konfigurasi PV. Nah, untuk mendorong peningkatan penetrasi teknologi listrik tenaga surya, solar photovoltaik di Indonesia sehingga dapat tercapai the first gigawatt solar power sebelum 2020. Dibutuhkan lompatan yang besar dalam 2 tahun, karena di tahun 2019 diharapkan ada sekitar 5.000 megawatt power pemanfaatan PLTS. Diperlukan sebuah gerakan secara nasional untuk mengajak masyarakat terlibat secara aktif berpartisipasi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya melalui beberapa skema pendanaan yang menarik dan insentif untuk makin membuka pasar baru tanpa perlu tergantung pada anggaran pemerintah. Oke, next. Nah, salah satu tantangan integrasi PV pada jaringan distribusi adalah kemampuan sistem dalam menyalurkan energi PV dengan tetap menjaga standar layanan dan operasi. Kapasitas maksimal PV yang diintegrasikan dinyatakan sebagai besar penetrasi, yaitu rasio kapasitas terpasang PV terhadap beban puncak sistem pembebanan, lebih pada saluran dan transformator, serta kenaikan tegangan sistem. Penempatan pada beberapa lokasi secara tersebar dapat meningkatkan batas penetrasi PV. Penetrasi PV dapat menurunkan rugi-rugi daya sistem, akan tetapi pada penetrasi yang tinggi, rugi-rugi daya cenderung menjadi lebih besar. Saat ini di dunia, harga sel dan modul surya untuk solar PV juga semakin murah tentunya. Harga listrik dari surya sudah sangat kompetitif dibandingkan dengan harga listrik dari pembangkit listrik lainnya. Harga modul surya saat ini telah berada di bawah sekitar $1 per watt power dan cenderung akan menurun terus-menerus hingga berada di kisaran
$4,5 per watt power. Ini berakibat menjadikan harga sistem berada di sekitar $1.500 per kilowatt power. Dan biaya pokok produksi pembangkit listrik tenaga surya berada di sekitaran $0,04 per kW per kilowatt jam per jam. Menurutnya harga modul surya ini sebagai akibat dari unjuk kerja dari modul yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Karena meningkatnya efisiensi modul serta akibat dari tercapainya skala keekonomian yang lebih baik karena produksi modul surya yang sangat masif. Sementara untuk pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya di beberapa negara telah mencapai skala gigawatt, tren pasar dunia penggunaan pembangkit listrik tenaga surya meningkat dari 6,5 gigawatt power pada 2008 menjadi 81 gigawatt power pada 2016 yang mengakibatkan harga penjualan yang semakin turun signifikan. Pembangkit listrik tenaga surya juga dimanfaatkan untuk mendorong pengurangan emisi CO2 di udara karena lebih ramah lingkungan. Oke, next. Meski di banyak negara, penggunaan teknologi rooftop solar berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir. Di Indonesia sendiri, pemanfaatan teknologi ini masih lambat dengan pertumbuhan instalasi yang rendah, khususnya penetrasi pada sektor rumah tangga. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia memiliki rumah tapak sebagai bangunan tempat tinggal, sehingga potensi penggunaan rooftop solar juga tinggi. Hasil perhitungan IESR pada tahun 2015 menunjukkan adanya potensi teknis sebesar 194 sampai 655 gigawatt power rooftop solar untuk seluruh rumah di Indonesia. Dari potensi teknis yang tinggi ini, terdapat potensi pasar realistis sebesar 17,8%, yaitu potensi yang mungkin dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial calon pengguna. Oke. Sekian dari presentasi kami. Sekian dari kelompok G, dari EL42F, dari mata kuliah Jaringan Listrik Pintar Berbasis Energi Terbarukan. Saya Adimot Fahmi, mewakilkan kelompok G. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya telah menonton video terkait dengan tugas besar Jaringan Listrik Pintar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.